Oke, shalom semuanya. Selamat malam, selamat Halo, datang. Shalom semua, shalom Komai. Shalom Owen, Shalom Ko. Oke, Halo, shalom semua. Shalom Bu Nini. shalom Mami. Oke, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir ya, yang belum kenal dengan aku Owen. Dan malam hari ini aku akan menemani teman-teman sebagai host. Tapi aku tidak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani oleh Bapak Gembala Koko tercinta dari School Online 1 TK7. Aduh. Shalom, Komai. Shalom Owen, Shalom Abed, Shalom Bu Nining dan teman-teman semuanya. Shalom, Shalom. Wah, benar-benar rasanya happy banget ya kok ya kalau kita bisa ketemu lagi ya kok di bulan Juli ini ya kok. Iya, benar-benar baru kali ini nih bisa duet bareng akhirnya sama adik tersayang. Iya. Iya, iya. Owen, kita kayaknya mau nyapa dulu nih, Wan. Ada teman-teman kita yang kita belum sapa nih. Siapa yang belum ya, Wan? Boleh nih, ada jemaat yang setia nih kok. Meltrin. Shalom Meltrin. Shalom. Halo Meltrin, Shalom Meltrin. Meltrin, apa kabar Meltrin? Kabar aku baik. Puji Tuhan baik. Wah, luar biasa. Meltrin sehat? Apa? Sehat Meltrin semua? Ya, sehat. Papi, Mami sehat? Papi, mama juga sehat. Oke. Sehat-sehat terus ya Meltrin ya. Kalau mau ini usahakan kita saat-saat begini kita dihindari, kita keluar-keluar ya Meltrin ya. Jadi stay safe at home ya Wan ya. Iya, betul kok. Stay safe, stay healthy. Oke. Oh, tuh Meltrin, halo. Halo Meltrin. Iya, sehat terus Meltrin. Iya. Wah, itu ada adik kecil nih di belakang nih, lucu tuh. Oh, itu kebenaran aku. Iya. Siapa lagi, Owen, yang kita mau sapa nih, Wan? Nah, di sini ada Anton Susanto. Shalom, Ko Anton. Ya. Shalom, Anton. Mungkin lagi ini, Wan. Lagi ada kesibukan. Nggak apa-apa. Nah, saya mau nyapa juga nih. Halo, Kristi. Shalom, Kristi. Apa kabar, Kristi? Oh iya kok, salam juga kok, sorry. Oh iya, Anton. Luar biasa. Anton lagi ada kerjaan, Anton? Lagi santai di rumah. Lagi santai di rumah. Iya. Oke. Kira-kira gimana nih kok kabarnya Ko Anton? Oke. Ya. Ya, kira-kira gimana kabarnya Ko Anton? Sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Belum vaksin. Kenapa? Belum vaksin. Oh, belum ya? Oh. Wah, nanti kita doakan semoga bisa vaksin ya kok ya. Iya besok mau coba vaksin. Oh, sudah daftar Anton vaksinnya, Ton? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, kalau misalnya ini nanti saya bisa kasih beberapa linknya ya untuk Anton. Kalau misalnya Anton kalau boleh tahu tinggal di mana, Ton? Di jembatan di Sawalio. Sawalio ya. Iya. Oke, nanti boleh kasih nomor teleponnya aja Anton ke Owen atau Abed. Nanti saya carikan untuk yang vaksin yang terdekat di Sawalio. Oke? Ya baiklah. Iya. Kalau papa mama gimana, Anton? Papa kemarin udah vaksin dosis 2 udah. Oh, dosis 2. Mama juga udah ya. Mama
udah di surga. Oh, oke. Oh. Oke. Iya, ya congrats juga untuk Papa udah divaksin. Nanti kita cariin buat Anton ya, Ton. Iya, iya. Oke. Ah, Iya. Kita habis ini mau nyapa siapa lagi, Wan? Ini tadi ada Kristi ya kok. Kalau Kristi. Shalom semuanya. Halo. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Dahsyat. Semangat terus. Ini kalau lihat Kristi nih, Wan, bener-bener kayaknya wah berapi-api ya. Widih. Kayaknya semangat banget gitu. Hah? Ya banget kok, banget. Betul ya? Betul. Iya, Koko ngantuk-ngantuk jadi seger kalau lihat. Thank you Kristi atas semangatnya. Luar biasa banget. Betul. Iya, Kristi gimana? Sehat Kristi semuanya? Sehat, puji Tuhan. Tadi barusan swab lagi. Kenapa? Puji Tuhan negatif. Tadi baru swab lagi. Congratulations, Kristi. Puji Tuhan. Anyway, Kristi udah divaksin, Kristi? Udah 2 kali juga kok. Udah 2 kali. Owen udah 3 kali, Kristi. Oh, luar biasa emang Awan tuh. Awan inilah pokoknya baik lah. Udah Tuh. udah hilang sih bekas sakitnya udah hilang puji Tuhan. Iya, Abed ketawa loh. Kalau Owen disuntiknya bukan suntik jarum, suntik nyamuk. Yang kecil ya kan. Kecil. Aduh. Owen memang. Waktu pas aku divaksin pun kan pertama kali aku sempat awalnya kan kayak takut kan kayak pas bilang Owen besok divaksinnya. Aduh, malam tuh dan aku tuh udah kayak dak-dik akhirnya pagi-pagi kan kita berangkat nyampe di ruangan vaksinnya. Aduh Tuhan ini gimana, gue takut banget. Waduh. Akhirnya aku sambil saking takutnya aku dipeluk papi kan, aku tuh nyebut doa bapak kami, aku bilang bapak kami di sorga ikut sama kerajaanmu sampai datanglah kerajaanmu gitu. Selesai kata susunya banget terus fase kedua fase kedua. Aduh. Mantap. Jadi Keren. kalau orang takut divaksin, kalau Owen nagih kalau divaksin. Owen nagih. Beda dari yang biasanya ada pokoknya. Kita cool milenial nggak boleh tegang-tegang ya. Jadi harus kita happy ya. Karena kita percaya bahwa kalau hati yang gembira adalah obat ya. Amin ya. Amin. Oke, sip. Kalau gitu kita mau nyapa siapa lagi nih yang belum? Nah, kita mau nyapa Bapak Gembala Cool kita nih, Abednego Rio Vincent. Halo Ben. Shalom, selamat malam. Selamat malam juga. Gimana Abed kabarnya? Puji Tuhan. Ini saya lihat kayaknya hari ini ganteng sekali loh. Tuh, sampingnya udah celimis gitu ya. Iya, betul. Mukanya fresh banget. Sabtu kemarin potong rambut kok. Sabtu kemarin? Iya, kita rapiin rambut dulu. Gitu ya. Keren. Lebih fresh, Bet. Mantap. Gembala Kulmile luar biasa gantengnya. Tuh, Popo udah kasih jempol. Bisa. Berarti udah dicap oke gitu. Ini juga wakil gembala kita juga udah potong rambut loh. Ben. Iya. Pantesan fresh banget gitu ya. Ganteng-ganteng deh anak-anak Kulmile ini mah. Aduh, biasa aja. Iya. Semua cowok, semua cewek ganteng dan cantik sih kok. Iya, kalau yang cowok ganteng, yang cewek cakep. Cantik. Iya. Termasuk Bet, ngomong-ngomong bukan anak Kulmile aja loh. Tapi Popo kita juga cantik banget. Oh iya dong, tentu banget kok, Mas. Ayo coba boleh diundang, ayo
Nah, halo Popo Popo. semuanya. Halo, Salam buat Popo Mami. dong. Pak. Shalom. Ini Shalom, selalu bersahaja nih, luar biasa banget. Mantap. Iya, kalau kita lihat senyumnya Popo itu bener-bener kayaknya apa ya? Saya kayak ngelihat, aduh, kayaknya sukacita, happy gitu ya. Betul nggak, Bet? Iya dong. Betul sekali kok. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Dan Amin. itulah yang kita lihat dari Bu Ninik nih, mami kita nih. Selalu bergembira walaupun situasi yang nggak enak. Nah, ini Betul sekali. perlu diteladani nih teman-teman. Ya, Yes, Amin. betul. Amin, amin, amin. Amin. Popo gimana? Walaupun kita punya banyak masalah, masalahnya luar biasa, kita harus ceria. betul. Karena Amin, ceria itu salah satu pelayanan. Yes. Nah, amin, amin. mantap. Lalu tersenyum di Amin. kala situasi apapun. Betul. Luar Mantap. biasa. Itulah hebatnya Popo kita. Betul. Popo Iya, bersama nih, Ko Mike ya. betul. Popo bersama kayak ini aja. Popo kita bersama ini, mami kita bersama. Betul. Iya, Aduh, luar biasa. iya. Kalau Popo gimana Popo? Kabarnya Po akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya tegang karena banyak teman sakit, Mm-mm. teman SMA banyak yang sakit, teman kul banyak yang sakit, tegang. Tetapi kan kita punya Tuhan ya. Jadi Amin. kita punya Tuhan, kita punya iman, punya pengharapan, itu yang membuat kita itu maju terus. Ya memang sedih kalau ngelihat yang sampai meninggal segala macam. Cuma kita harus punya berpikiran positif bahwa Tuhan itu memanggil siapapun ada caranya masing-masing, bukan karena COVID segala Iya. macam. Kebetulan caranya tugas dia selesai itu dengan COVID gitu. Iya Po. Nah gitu. Jadi ya banyak belajar lah dari apa yang terakhir, peristiwa terakhir ini. Iya Po. Iya. Yang penting Popo sehat ya Po, sama Sehat. itu semuanya sehat. Semangat. Ya sama gembala kita nih Po, juga wakil gembala, Kristi, Iya. Melvin, semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. 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 Oke, habis ini thank you Popo, terima kasih. Sama. Iya, habis ini kita mau ngapain nih, Owen, Abed? Nah, yang pasti kita bakalan nggak sabar lagi nih ya teman-teman. Yes. Mau denger sharing yang luar biasa ya. Yes. Betul. Di bulan ini ya, ini bulan Juli, artinya udah masuk semester 2 2021 ya. Nggak nyangka kan dari awal 2021 diberi tema integrity. Wow, it's so amazing ya, sangat luar biasa banget gitu. Ya. Banyak hal terjadi ya, memang betul dan tadi apa namanya dibilang ya sama mami kita, mami ini ya, apapun terjadi banyak. Yang mati ada, yang lahir ada, ya semuanya, yang sedih ada, mungkin yang bercerai mungkin juga ada kali. Semuanya terjadi dalam dunia ini. Kita nggak tahu apa sih yang terjadi di wilayah, misalnya wilayah Tegal atau wilayah Jawa, kita nggak tahu. Tapi yang kita satu hal yang perlu kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Ya, Amin. kita diluputkan, ya kita diproteksi ya sama Tuhan buat nggak kena COVID, itu suatu anugerah luar biasa teman-teman ya. Iya. Walaupun banyak orang COVID menyerebak gitu ya, bahasanya menyerebak apa ya? Menyebar lah ya, menyebar ke seluruh ini. Kena si ini, kena si ono, ya tetangga kita kena, si ini juga kena. Itu for me ya, itu jadi suatu apa ya? Suatu yang pertama sih suatu motivasi. Kenapa? Motivasi untuk menjaga kehidupan kita untuk tetap sehat yang pertama, dan yang kedua juga motivasi buat hidup spiritual kita semakin grow up ya, untuk bertambah terus ya, bertambah sampai kita sendiri merasa wow Tuhan, tanpa Engkau aku bukan siapa-siapa loh Tuhan. Yes. Tanpa darahmu yang melindungi aku bukan siapa-siapa loh. Itu yang pertama, motivasi ya. Yang kedua itu juga sebagai refleksi diri teman-teman ya. Gimana sih hidup kita selama ini? Ini udah 1 tahun 5 bulan ya, Ko Mike ya. Betul. Dari Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia ada yang kena positif,
awal Maret kalau nggak salah tanggal 2 ya. Iya. Itu ingat banget sedikit cerita ya, tanggal 2 itu satu hari setelah aku baptis teman-teman ya. Jadi aku baptis tanggal 1 Maret 2021. Itu luar biasa, masih bisa baptis, puji Tuhan banget. Ya. Kalau tanpa Tuhan itu bukan siapa-siapa. Padahal kita nggak tahu kan, baptis kan dipegang bersentuhan orang, ya kan, masuk ke kolam juga ganti-gantian kan, kita nggak tahu orang sebelumnya ada penyakit atau enggak, atau mungkin ada apa gitu kan. Tapi luar biasa Tuhan. Ya. Masih aman sampai sekarang. Wow, itu luar biasa banget. Ya. Pokoknya intinya adalah tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, dan kita nggak perlu sih ngomongin diri ya. Bilang gua kuat, saya kuat, saya hebat. Kita bukan siapa-siapa. Betul. Ya, gitu ya. Betul. Owen ada mau diperkatakannya, karena kalau aku percaya kalau Owen ngomong udah pasti powerful banget. Ya silakan Owen. Ya, oke. Jadi sebelumnya kita semua keluarga besar online pada malam hari ini sungguh bahagia bahwa tanggal 2 Juli 2020 kemarin, congratulations kepada Abed yang sudah selesai dalam Amin. Ayo give applause buat Abed. Congratulations Abed. Thank you semua. Terus Abed. Selesai dalam robotic army training and equipping ya, Abed, yang apostolis kemarin ya. Betul. Aku ikut ini diam-diam karena aku nggak kabarin siapa-siapa. Mantap. Karena aku punya plan bahwa selagi kita diberikan nafas kehidupan, ya itu momen supaya kita lebih grow up lagi, bikin upgrade diri kita lagi. Kan? Kalau nanti misalnya amit-amit kita sakit, udah lemes badan, nggak bisa apa-ngapain, kita juga nggak bisa belajar. Yang bisa di otak kita cuma ngafalin ayat firman Tuhan, ingat-ingat lagi, ya kan. Jadi selagi punya tenaga, punya waktu, ya ayo aku dorong buat kita nambah lagi kapasitas itu. Ya. Amin. Sekali lagi kongres ya, Bet. Jadi kalau untuk Abed nih kira-kira nih kalau abis dari ini Abed pengennya apa sih, Bet, gitu ya. Waduh, ini jelas banget nih. Ya, ini pas kebetulan sebelahnya Owen nih lagi pegang perisai. Bukan. Apa yang menjadi mungkin cita-cita Abed nih abis ini kan Abed udah sudah ditumpang tangan nih ceritanya gitu kan. Nah, Abed cita-citanya apa sih abis ini kira-kira, Bet? Kalau cita-cita aku nggak punya plan khusus ya. Yang penting aku mau hidupnya mengalir aja. Tuhan maunya apa, Tuhan nempatin aku di mana, itu itu yang aku kerjakan. Gitu. Jadi ya mengalir aja tanpa beban gitu loh. Kalau kita udah plan nanti otak kita bikin kayak ada suatu hal yang bikin jadinya tertekan gitu loh. Jadi aku lebih suka kalau itu mengalir aja deh. Nggak tahu Tuhan mau ngapain, Tuhan mau nyuruh apa, ya mengalir aja. Oke. Nah, siap. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Tuhan yang taruh, Abed jalanin aja gitu ya. Betul. Oke. Sip. Sekali lagi congrats untuk Abed. Thank you. Oke. Abis ini kita apa nih, Wak? Kita habis ini mau mendengarkan sharing dari hambanya yaitu Mami tentang pastor message. Haleluya. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Yang ikut MDPJ itu pasti udah dengar duluan. Oke. Tapi sebetulnya pastor atau apalah itu ya pokoknya ya. Pokoknya ini firman yang akan dibagikan ini relate banget sama situasi kita ya. Walaupun dari sudut pandang manusia banyak hal yang terjadi, tapi di dalam firman nanti akan dibagikan Tuhan minta satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Bocorannya cuma satu, di kitab Kisah Para Rasul ada. Ya, betul.
Gitu, Oke. teman-teman. Ya, jadi kita yuk siapkan hati ya, siapkan roh kita, jiwa kita untuk ditabur supaya kita semakin dibukakan lagi, Amin. di encourage lagi ya. Harusnya pastor message aku yang nyampein, tapi aku nggak mau kalau siap pastor message aku nggak mau. karena aku mau memberikan bagian kepada yang kalau dibilang tua sih enggak ya, yang dibilang bukan tua, yang lebih paham kali ya, Bet. bukan juga sih, Wan, yang akhirnya duluan, Wan. Oh, kata bonus kali ya. Yang lahirnya duluan alias yang sudah memakan banyak pengalaman itu. Oh, betul juga sih, Bet. Benar-benar. Anda kan kalau aku masih terbatas ya. Semua orang terbatas. Ya, tapi yang pertama yang perlu kita ketahui, pengalaman guru kehidupan terbaik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sharing dari orang lain juga itu pengalaman hidup yang terbaik. Itu sih yang memang pengen aku minta ya, untuk memang kita stay fokus sama Tuhan. Kita dengerin setiap pesan yang tangkap ya, biar kita nggak miskomunikasi. Ya kan nggak enak gitu ya, ibarat orang nelpon, halo, iya dari mana? Oh, ibu, misalnya Ibu Yani. Ibu Yani siapa? Maaf, nggak ada nama Ibu Yani. Oh iya, salah sambung. Jangan sampai begitu, teman-teman. Ya, kita nggak mau kehidupan kita jadi salah sambung kan. Makanya itu kita mau tetap connected sama Tuhan, ibarat wifi dengan gadget ya. Tanpa connect nggak bisa ngapa-ngapain, alias mendadak jadi zaman purbakala. Oke, nah ini sebelum masuk ke sharing firman yang akan dibawakan oleh mami kita, mami tercinta kita akan bawakan satu puji-pujian dan penyembahan, betul Owen? Betul banget kok, Mike. Oke, yuk kita bersatu hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Silakan, Abed. Oh, kiranya aku Mike mau nyanyi lagi. Itu Owen iseng itu. Kalau kamu mau silakan, Mike. Ya, Oke. silakan. Teman-teman, kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, roh jiwa kita. Ya, kita akan menaikkan satu lagu yang memang kita perlu sadari bersama bahwa tanpa lagu ini, bukan tanpa lagu ini sih, tanpa syair yang dituliskan melalui lagu ini, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa sih. Ya, kita akan menaikkan satu lagu dengan judul Pertolonganmu. Menaikkan hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu
kasih Bapa. Aku serahkan kepada Mami. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau satukan kami di malam hari ini untuk sama-sama mendengarkan mengenai sharing pastor message Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kami membutuhkan urapan-Mu supaya apa yang kami sharingkan pada malam hari ini benar-benar ditabur di satu tanah yang subur, yang betul-betul Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami membutuhkan Engkau, Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, anak-anak yang luar biasa, Pak Gem yang luar biasa. Makasih buat kesempatan sharing malam hari ini, Kristi, Lauren. Selamat datang Ibu Sri. Shalom juga Ienima yang tadi Mami belum lihat ya. Wow, Pak Alex juga shalom. Nah, Mami tenang nih, pada malam hari ini banyak yang akan bantu Mami sharing rupanya untuk sama-sama ya kita sama-sama men-sharingkan mengenai pastor message. Ya, yang Mami sangat bahagia ya, Mami sangat bersyukur ya bahwa benar-benar di dalam dari hati Mami yang paling dalam, Mami sangat kagum ya sama Abed. Karena beberapa kali ini Mami lihat Abed, Owen, kemudian Kristi, Lauren, dan semuanya itu banyak sekali kemajuan. Itu benar-benar ya, banyak sekali kemajuan. Di dalam Abed itu banyak kemajuan di dalam hal membawakan sharing ya. Kadang Mami aja ibaratnya, wow, pengen belajar nih sama Abed. Pasti kalau secara teori pengetahuan itu bukan gombal ya, ini benar-benar deep in my heart ya. Luar biasa, Mami kagum dengan semangatnya ya. Juga Owen dari cara hostnya juga banyak maju. Owen semangat, maju terus ya. Luar biasa ya. Tuhan senang dengan anak-anak yang semangat. Kristi juga, Lauren ya. Lauren, Mami lihat dari tadi Lauren kayaknya lagi sedikit kurang happy. Kenapa? Ngantuk, capek tuh pasti Lauren. Biasanya Lauren ceria sekali. Nah. Ya. Yang Mami lihat ya, berapa kali Mami lihat dalam Cool Millennial ini, coolnya itu hidup gitu, semangat hidup ya. Nah, kita harus belajar dari anak-anak yang luar biasa caranya mereka membawakan. Nah, makanya Mami tenang gitu, karena hari ini 2 minggu, boleh dibilang hampir 2 minggu ini kita benar-benar digembleng luar biasa dengan masalah yang ada ya. Jadi pada waktu Mami punya tugas membawakan sharing malam hari ini, Mami cuma ngintip tadi 2 menit sebelum itu Mami ngintip, wow, enggak, tapi Mami tenang. Kenapa? Di belakang Mami di orang yang hebat, ada Abed, ada Om ya. Mami aja akan belajar gitu dari mereka ya. Kita mulai aja selesai. Tadi Mami baca sepintas Abed, itu rasanya ayat Wahyu 2 ayat 1-7 itu nggak bisa kita putus-putus. Jadi lebih bagus kita baca dari 1-7 selesai dulu. Baru kita bahas ya, karena kalau kita per ayat itu rasanya kurang jelas nanti ya. Oke, dari slide pertama dulu Abed atau Owen, siapa yang lain yang bawain slide. Ya. Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula ya. Jadi ini Tuhan, apakah kita yang hadir di sini itu menyenangkan hati Tuhan atau bagaimana? Kita mesti tahu bahwa Tuhan itu bisa mencela kita. Nah, kenapa Tuhan mencela kita? Inilah yang harus kita pelajarin. Inilah yang harus kita ketahui. Apa sih isi hati Tuhan yang paling dalam gitu ya? Apa sih mau Tuhan di dalam kehidupan kita ya? Kita baca sekarang Wahyu 2 ayat 1-7. Abed, Kristi, Lauren, Owen bergantian ya bacanya karena 7 ayat. Yuk.
Wahyu 2 ayat Wahyu 1. 2. Itu next berikutnya ini, slide berikutnya. Mami tadi lihat di slide berikutnya. Oke. Siap. Kita baca teman-teman ya. Kita yang punya Alkitab masing-masing, kita buka ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai ke 7. Ya, diberi judul kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Oke, ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, berikutnya sampai 7 ya. Jadi slide berikutnya. Ya, yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, berikutnya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Ya, ayat 7. Update lagi aja. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, terima kasih anak-anak yang baik. Ya, kita udah belajar ya, kita udah baca Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 ya. Nah, ini kalau mami mau menggambarkan, mami tadi mikir lebih tentang bagaimana kita sama orang tua dulu aja dah. Bahwa Tuhan itu pingin banget dicinta. Tuhan itu pingin banget bahwa kita itu nggak berubah cinta kita sama Tuhan ya. Termasuk bagaimana kalau hubungan kita sama orang tua dah ya. Nah, kita ini semua punya orang tua ya. Orang tua kita juga pasti kepingin gitu bahwa kita itu mencintai orang tua, kita itu menyayangi orang tua ya. Pasti anak-anak di sini mami yakin sangat cinta sama orang tuanya ya. Mungkin kalau hari ini ada yang dimarahin sama mamanya atau dimarahin sama papanya, ngambek ya. Mulutnya dimonyongin gitu ya. Tetapi mami yakin bahwa cintanya nggak berubah. Paling-paling habis ngambek besok juga tetap berubah lagi menjadi sayang lagi. Setuju ya teman-teman ya. Nah, yang mami lihat si Owen tuh paling deket tuh sama papinya ya, nempel tuh ya. Pasti teman-teman juga ada ya nempel sama orang tua, termasuk mami dulu juga begitu sama orang tua ya. Tapi karena mami orang kuno nggak nempel-nempel seperti kayak anak sekarang gitu ya. Anak sekarang sama orang tua lebih bebas gitu ya. Kalau zamannya mami dulu sama orang tua itu kayak di kerajaan gitu, ada caranya, ada ininya karena orang tua mami itu dulu ya itu tadi yang mami bilang rada kuno gitu ya. Nah, sekarang kalau mami kasih gambaran misalnya orang tuanya anak-anak ya marahin Owen deh, dimarahin papa. Apakah mengubah cintanya Owen sama papa? Enggak, Mi, enggak sama sekali. Enggak ya. Kesel paling sebentar ya Owen, nangis kali ya, sama sih sebetulnya Tuhan juga gitu loh sama kita ya. Tuhan kasih masalah kita ya, paling-paling kita nangis ya. Kadang-kadang mami pun dikasih masalah sama Tuhan, bahkan kalau boleh dibilang nggak habis-habis, ini belum selesai nggak habis-habis, apalagi yang hari-hari ini ya. Owen tadi bilang, aduh jangan ngomong COVID nggak kuat, nggak bisa ya. Kita harus menghadapi masalah apapun di depan mata kita, kita nggak boleh lari
ya. Karena itulah kenyataan yang harus kita terima, ya. Nah, seperti aja yang terjadi hari-hari ini. Satu diurus belum selesai, ping lagi satu lagi belum selesai, ping lagi satu. Rasanya kepala ini begitu beratnya, luar biasa, ya. Tapi kita paling-paling bisa nangis sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, selesai Tuhan, sudah Tuhan. Tetapi Mami yakin anak-anak yang di sini tidak akan mungkin menjadi benci sama Tuhan atau berubah cintanya sama Tuhan. Benar nggak? Karena apa? Karena kita itu disirami setiap hari, dikasih firman setiap hari, dan itu anugerah Tuhan kalau kita nggak berubah cinta kita. Jadi kalau kita nggak berubah cinta kita sama Tuhan, bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita, wih aku setia, bukan loh. Karena kita ini dikasih anugerah sama Tuhan, bahwa kita itu ditentukan oleh Tuhan memiliki satu dicatat di dalam buku kehidupan. Waduh, mantep banget ya. Padahal siapa ini? Siapa Owen? Owen juga kadang-kadang nakal juga, ya kan? Siapa Abed? Tapi ya ampun, nama-nama kita itu ada loh di dalam buku kehidupan, ya. Kita tiap hari ya dengerin yang tidak enak. Belum lagi kalau udah punya masalah yang sakit banyak, lampu rusak, AC rusak, kompor rusak, rasanya kadang-kadang sampai pegang kepala, sampai nggak ngerti mesti bagaimana. Tetapi sampai hari ini, sampai detik ini, kita semua masih datang ke Zoom. Itu satu bukti loh. Ngapain kita di Zoom? Kita cari Tuhan, ya. Itu buat kita itu kemenangan yang luar biasa, ya. Makanya kita harus bertahan. Bertahan dalam keadaan apapun, sampai dibilang di dalam lagu apa? Sampai tutup mata kau dapatin aku setia, ya. Karena apa? Di sana di atas itu ada satu tempat kehidupan yang luar biasa yang kita belum lihat, yang sudah disiapin buat Mami, buat Komai, buat Peter, buat semuanya, buat Abed di sini, ya kan? Di sini kita boleh melihat orang bertangis-tangisan setiap hari, orang putus asa, orang nggak punya pengharapan. Tapi nanti kalau kita sudah lewatin semua pertandingan ini, kita dimenangkan, ya. Makanya Tuhan selalu bilang, jangan sampai berubah kasih mula-mula, jangan sampai berubah. Ya, kau lewati pertandingan demi pertandingan di dalam hidupmu. Tapi satu yang aku minta, satu yang aku nggak mau kalau kamu sampai berubah kasihmu mula-mula. Itu yang Tuhan mau, ya. Nah, karena kita juga harus mencintai orang tua kita. Karena apa? Orang tua itu rankingnya, posisinya itu di bawahnya Tuhan kalau di dalam 10 perintah Tuhan. Benar nggak sih? Nomor 1 sampai 3 itu mengenai perintah kita terhadap Tuhan. Kemudian nomor 4, hormatilah ibu bapakmu. Ya, jadi artinya kalau kita mencintai Tuhan luar biasa, kitanya belum bisa mencintai orang tua, belum bisa hormat sama orang tua, itu namanya apa? Omong dong, ya, omong doang. Kalau kita cinta sama orang tua, cinta sama Tuhan, kita harus cinta sama orang tua dulu. Ya, nah Mami bisa bayangin di sini anak-anak remaja pasti banyak ngeyel, ya tahu, pasti kadang-kadang ngelawan, dikasih taunya, aduh, diperintahnya cuma 1 senti, jawabnya 1 meter, bener nggak? Nah, jawabannya lebih panjang daripada perintahnya. Itulah ciri-cirinya anak remaja, ya kan? Tetapi asal anak-anak tahu, asal teman-teman semua tahu bahwa semua perintah daripada orang tua, marahnya orang tua itu demi kebaikan daripada kita semua. Begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan jewer kita, Tuhan kasih dalam tanda kutip mengizinkan sesuatu terjadi nggak enak sama hidup kita, bukan karena Tuhan itu tega sama kita, bukan. Tapi supaya kita jadi orang yang kuat, ya. Seperti Raja Wali kan dilepas sama induknya, bas gitu kan, disuruh terbang sendiri. Raja Wali pasti berteriak-teriak, ibu kenapa kau lepas aku, begitu kan. Nah tujuannya apa? Supaya Raja Wali itu bisa terbang sendiri. Coba kalau terus aja dipegang, nggak mungkin bisa terbang sendiri. Ya, itulah Tuhan kita. Tuhan pingin sekali kita jadi orang yang tangguh. Ya, Tuhan ingin kita orang jadi orang yang kuat. Tuhan ingin kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya, hubungan pribadi sama Tuhan itu nggak mungkin terjadi kalau kita nggak lagi sedih, nggak lagi ngalamin percobaan, nggak ngalamin kepepet. Itu kita biasanya
nggak berhubungan pribadi sama Tuhan, ya. Kalau kita udah kepepet, kita udah banyak masalah, waduh, kita baru cari Tuhan, kita baru dekat sama Tuhan. Nah, itu Tuhan itu maunya memang seperti itu, maunya kita dekat terus sama Tuhan, seperti orang tua kita, ya, maunya dekat aja sama anaknya. Makanya anak-anak remaja, kalau papa mamanya kepingin dekat sama kalian, ya kalian jangan pergi, jangan ninggalin, ya. Diajak ngomong, jawabannya cuma sebentar, lari lagi. Apalagi kalau anak-anak remaja ini udah jatuh cinta nih ceritanya, ya kan. Kalau udah jatuh cinta, orang tuanya mau ngomong 5 menit aja susah, ya kan, bener nggak? Nah, jadi anak-anak kalau lagi udah jatuh cinta, udah lagi punya masalah, punya kesibukan, jangan tinggalin orang tua. Begitu juga kita sama Tuhan. Kalau kita udah jatuh cinta, kita melupakan Tuhan. Ya, jatuh cintanya kita apa? Jatuh cinta gila kerjaan, ya toh. Kita sibuk cari uang, ya kan? Sibuk pelayanan. Nah, sibuk pelayanan itu juga berbahaya kalau sampai meninggalkan Tuhan. Nah, bagaimana kok bisa? Bisa. Siapa bilang orang sibuk pelayanan nggak bisa meninggalkan Tuhan? Ya, bisa sekali. Makanya harus hati-hati, waspadalah, ya, bahwa kita boleh melayani, ya, tetapi kita jangan pernah melupakan dan meninggalkan Tuhan, ya. Pelayanan apa sih yang bisa meninggalkan dan melupakan Tuhan? Kalau pelayanan kita itu satu, ada pamrihnya. Pelayanan kita itu maunya cuma dipuji, ya kan? Hati-hati ya. Jadi kita harus belajar. Kalian masih remaja, masih bertumbuh. Dari sekarang kalian harus belajar melayani Tuhan dengan setulus hati, ya. Benar-benar setulus hati. Orang mau lihat nggak peduli, ya kan? Karena hubungan kalian sama Tuhan. Begitu juga sama papa mama, ya kan? Masa sekarang kalian bersih-bersih rumah atau membantu orang tua, kemudian kalian pamer-pamer, mama, papa, gitu kan? Nggak perlu, gitu kan? Kalian bisa bersihin kamar sendiri tanpa orang tua tahu. Kalian bisa lakukan sendiri tanpa perlu dinilai orang tua. Jadi artinya bahwa Tuhan pingin ketulusan hati, ya. Ketulusan hati itulah yang perlu dibina, ya, yang perlu dipelihara dan dikembangkan sehingga kalian kelak menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang benar-benar melayani Tuhan setulus hati, ya. Itulah. Nah, kemudian tadi Tuhan bilang bahwa kalau kita sampai tunggu ya, mana ya? Sebentar. Nah, ini. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, ya. Coba mungkin Abed bisa bantu Mami ya. Apa sih kaki Dian dari tempatnya itu? Maksudnya apa gitu? Coba Abed. Kaki Dian itu menurut yang aku pahami ya, Ya. atau mungkin nanti bisa diuji juga sama teman-teman yang lain. Kalau yang aku pahami itu kaki Dian itu seperti firman Tuhan yang jadi pegangannya itu, pegangan kehidupan seseorang gitu. Ibarat pelita nih ya teman-teman. Jadi fungsinya kaki Dian ini untuk menerangi ya, menerangi tempatnya itu. Nah, kalau yang kepahami di sini kaki Dian ini berarti firman Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Seperti itu Mam yang aku pahami. Iya, iya betul sekali ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Gembala kita. Luar biasa ya. Jadi kaki Dian itu karena kaki itu yang menerangi kehidupan kita, artinya apa? Itu jalan menuju kita kepada kerajaan Allah. Jadi semua yang hadir di sini itu Tuhan sudah kasih kaki Dian loh, nggak main-main di dalam kehidupan kita supaya kita melangkah, menerangi langkah kita untuk sampai masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kemanapun kalian itu seperti di remote. Ada remote-nya. Jadi kalau Owen udah mulai nakal, tong 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 tong, balik lagi, ya kan? Kristi udah mulai males, ding 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 ding, balik lagi. Nah, ngumpul deh di sini setiap Senin kita jumpa, ya kan? Kalau misalnya Loren ngantuk nih mau tidur nggak jadi. Nah, sama Tuhan disentil
Nah, hadir lagi, ya kan, Meltrin juga semuanya. Itu namanya kaki Dian, ya. Nah, kalau kita itu nggak ada istilahnya melayani yang betul-betul cinta kita mula-mula sama Tuhan, nggak ada, akhirnya kaki Dian itu bisa diambil dari kehidupan kita. Nah, bayangin aja kalau kaki Dian itu diambil dari kehidupan kita, nggak, kita mau menuju ke kerajaan Allah nggak ada penerangan. Kita bisa nabrak-nabrak, bener nggak sih? Kita bisa nggak nyampe ke situ karena nggak ada yang menerangi lagi. Ya, hati-hati ya. Oke, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang sampai sekarang udah mengerti? Yo, kasih tanda, angkat tangan. Berarti semua sudah paham sampai di sini. Bagus. Wah, Peter Owen nomor 1. Mantap. Semuanya ngerti ya? Wah, ya, semangat. Kemudian yuk kita slide berikutnya. Slide berikutnya siapa? Owen ya? Apa Abed? Siapa yang? Latar belakang. Oke. Gantian ya supaya nggak bosen ya. Gantian yuk dari Abed dulu. Oke. Yang latar belakang ya, Mi? Yes. Oke, latar belakang. Bentar. Ini semua atau satu? Gantian, biar adil. Oh, gantian. Semua. Oke. Nah, ini latar belakangnya. Yang pertama itu firman Tuhan kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil, seperti yang diwahyukan Tuhan kepada hambanya Yohanes di kitab Wahyu. Ya. Pakem. Owen, silakan. Oke, bagian salah satunya adalah kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 1-7. Walaupun jemaat di Efesus ini berjerih payah dan bertekun dalam segala pekerjaannya, sabar terhadap orang-orang jahat dan tidak mengenal lelah, membenci apa yang Tuhan benci atas perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Namun Tuhan mencela mereka jemaat di Efesus dikarenakan mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula. Nah, ya. Jadi bayangin aja loh, jemaat di Efesus ini dia sudah berjerih payah, ya kan? Dia udah sabar, dia udah benci sama apa yang Tuhan benci, dia benci. Jadi kalau dilihat ya dari 3 ini, sebetulnya udah bagus loh jemaat Efesus, benar nggak sih? Udah hebat juga loh ya. Tetapi kenapa Tuhan mencela? Ya, karena mereka nggak punya kasih yang semula. Ya, seperti aja contoh deh. Kalau orang tua paling enak, contohnya orang tua ya. Owen aja deh paling enak Owen. Nah, Owen di rumah. Nah, Owen ini rajin, misalnya bersihin ranjang sendiri, ya kan? Masak nasi goreng sendiri. Siapa yang nggak pernah tahu resepnya nasi gorengnya Owen? Nah, nanti boleh tanya Owen ya. Dia jago masak nasi goreng. Mantap. Apalagi kemarin didampingi mamanya katanya the best ya Owen. The best banget, Mami. Tapi sayang disayang, Mami sampai saat ini menunggu nasi goreng tak kunjung datang. Jadi akhirnya Mami hanya ngiler melihat nasi gorengnya Owen. Sama, Mami. Nah, itulah. Nanti dikirim ya, Mami. Nanti dikirim ya, Mami ya. Iya, Mami cuma ngeliatin aja fotonya. Nah, sekarang yang dilakukan Owen udah keren ya. Dia bisa bikin nasi goreng sendiri, bersihin kamar sendiri, semuanya. Tapi tiba-tiba papahnya itu kalau datang ke kamar, dia nggak nyapa. Ya kan, dia nggak peduli gitu kan. Dia cuekin gitu kan. Walaupun dia udah melakukan semua, berarti kan dia istilahnya gini, dia nyuekin orang tuanya, dia kehilangan kasih mula-mula. Nah, itulah yang membuat papanya bersedih, ya kan? Papanya menangis, Owen, kenapa kamu seperti itu? Benar nggak sih? Nah, itu yang dinamakan cinta mula-mula, nggak ada lagi cinta mula-mula. Ya, jadi walaupun kita rajin, kita benar-benar kebaktian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua kebaktian isinya bila perlu sehari 3 kali, tapi kita nggak punya cinta mula-mula sama Tuhan. Semuanya hanya istilahnya dianggapnya kebiasaan, hanya dianggapnya sebagai ketemuan dengan teman, benar nggak sih? Dianggapnya sebagai ngisi waktu kosong, tapi nggak ada gitu, nggak ada setrumnya sama Tuhan. Tuhan sedih.
Tuhan bilang, aku mencela orang yang sedemikian rupa. Betul ya. Jadi kalau kita melakukan ini semua, kenapa sih kita itu datang ke sini? Karena apa? Karena kita mencintai Tuhan. Ya, orang yang mencintai Tuhan otomatis kepingin, ya kan, punya keinginan untuk datang. Karena sekarang lagi pandemi, mau nggak mau kita nge-zoom, doa sama-sama. Ada yang sakit, rame-rame doa, ya kan? Ada orang yang butuh pertolongan, ayo rame-rame kita tolong rame-rame. Itu adalah cermin bahwa kita sangat mencintai Tuhan, mempunyai cinta kepada Tuhan. Tetapi orang yang setiap hari pertemuan belum tentu dia mencintai Tuhan. Ya, jadi paham ya dalam hal ini ya. Jadi jangan dijadikan satu pertemuan ini sebagai suatu kebiasaan yang harus nanti kalau aku nggak datang aku di absen jangan seperti itu ya kan. Aku kalau nggak datang nanti udahlah daripada aku pengangguran, aku datang aja, aku buka aja Zoom. Nah, Tuhan itu masalahnya lihat hati kita yang paling dalam. Ya kan? Tuhan itu bisa periksa kita. Ya kan? Makanya itu kalau kita apapun, kita mau nge-zoom, kita mau datang doa, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah betul-betul dengan tulus sehingga kita sangat menyenangkan hati Tuhan. Oke, setuju ya teman-teman semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Kita ke berikutnya sekarang, slide berikutnya. Ya, pertanyaan dan introspeksi diri ya. Kristi, baca yuk Kristi. Kalau nggak Kristi, Loren. Salah satu. Bagaimana level kasih mula-mula kita kepada Kristus saat-saat ini? Ya. Ya, levelnya meningkat, sama, menurun, atau hilang. Nah, siapa yang mau menceritakan? Nah, di sini dibutuhkan satu kejujuran ya. Jadi kalau teman-temannya menceritakan apa yang jujur, nggak boleh diketawain ya. Justru kita kasih hormat, kasih respect dengan seseorang yang jujur ya. Nah, ayo kita diskusi. Mami nggak akan tunjuk, tapi siapa yang dengan sukarela mau menceritakan level kasih mula-mula kepada Kristus? Yuk. Lagi meningkat, lagi sama, lagi turun, atau bahkan lagi hilang nih. Nah, sebabnya apa? Yuk, supaya itu jadi berkat buat teman yang lain. Ya, yuk. Mungkin 2 orang ya. Siapa yuk? Anak Tuhan pasti berebut nih, mau menceritakan. Yuk, ya. teman-teman. Sebelum pakai kuasa menembak ya, Mi. Ya, Mami nggak nembak nih, Mami diem aja nih. Yuk. Yang mau, apa harus aku dulu nih yang duluan? Ada yang mau? Teman-teman, silakan. Yang mau via chat juga boleh ya, Mi ya? Boleh. Belajar Ya. kita kan ibaratnya belajar bersama ya, Abed. Jadi nggak usah malu-malu ya, Abed. Betul sekali. Kita di sini kan kita sharing bareng. tumbuh bersama, iya, sharing bareng. Jadi kalau seandainya misalnya kasih mula-mula menurun atau hilang, dari teman-teman bisa bantu doa atau cari solusinya. Benar nggak, Pak Gem? Mantap. Mantap. Yuk. Oke, aku dulu deh. Ya. Kan katanya gembala jadi teladan ya kan. Oke. Level kasih udah kasih lagi ya. Level kasih mula-mula. Kalau aku sendiri nggak ada 4 ini. Ya. Dibilang meningkat enggak, dibilang sama juga enggak, dibilang menurun juga enggak, dibilang hilang juga enggak. Jadi apa ya? Nah, kalau ada aku jawabnya E. E ini adalah up and down atau naik dan turun. Ya, up and down. Kenapa sih up and down? Karena jujur ya teman-teman ya, jujur ya. Karena pertama saat ini semenjak online ya banyak banget undangan-undangan yang mulai link Zoom lah, terus apalagi pertemuan, ada video call or anything, dan itu yang menjadikan kehidupan kerohanian aku apalagi kasih mula-mula ya jadi turun
ya jadi mulai menghilang gitu. Nanti ujung-ujung bisa timbul lagi. Terus ntar bulan berapa turun lagi. Jadi ibaratnya nggak stabil gitu teman-teman. Nah, di sini ya pertama ya mohon dukungan doa aja untuk ya memang aku sendiri banyak hal yang perlu aku handle akhir-akhir ini. Yang pertama bukan cuma di Ko doang tapi di luar-luarnya. Dan itu cukup ya menyita waktu aku untuk bersama-sama berdua sama Tuhan ya itu sih nih kalau dari aku ya itu. Ya betul. Marilah kita berikan tepuk tangan untuk kejujuran dari Abed. Ya, benar. Yang Abed katakan tadi, Mami juga ngerasain bahwa up and down, ya kan? Benar juga, benar sekali ya. Mami juga makanya itu minta juga dukungan doa. Kadang-kadang kalau kita pelayanan terlalu capek, malah bisa membuat kita jadi kayaknya lupa doa pribadi. Benar nggak sih Abed? Nah, yang membuat stabilnya kasih mula-mula kepada Tuhan itu makanya butuh yang namanya doa pribadi sama Tuhan, hening sama Tuhan, gitu kan. Jadi di balik kesibukan kita yang luar biasa, Tuhan mau juga kita itu mengadakan doa sendiri sama Tuhan. Setuju ya, Peter Owen? Bagaimana pendapat Peter Owen? Mari kita kasih kesempatan Peter Owen. Oke, thank you Mami atas kesempatannya. Kalau buat Owen pribadi sih, kalau dibilang level kasih mula dan kasih mula kita pada Kristus, tapi yang Owen alami itu kadang sama ya seperti Abed, kadang up and down, kadang tuh kayak Owen tuh bukannya melakukan kasih Tuhan ya Mi, bukan, cuman tuh kadang dibilang kayak takut, kayak kadang-kadang kan takut, apalagi kan lagi dalam masa-masa pandemik seperti ini ya Mi, kadang tuh di rumah ya berapa kali aku tuh suka ngadu sama Kak Mawai, sama Komai juga, aku bilang kok gini-gini takut, ini karena Owen tuh bukannya manja, bukannya cara perhatian, cuman gini loh Mi, Owen tuh takut tuh yang paling denger namanya belum lewat gitu loh. Ya Owen sih bukannya nggak percaya kasih Kristus ya, cuma bukan Owen tuh kayak lebih kayak ini Tuhan nih kenapa kok bisa terjadi sih seperti ini gitu kan. Ya tapi sih bersyukur sih kalau kasih Tuhan tuh masih nyata bagi Owen dan keluarga gitu. Apalagi dulu waktu Papi pernah terkena COVID ringan ya, itu aku tuh kayak dibilang marah sama Tuhan sih nggak marah nih, cuman kayak ngambek gitu, Tuhan kenapa kok begini Tuhan kenapa kok begini, kenapa bergiliran sakit, kenapa dari Papi dari aku Papi ke Mami gitu loh. Kadang bingung kayak Tuhan kasihmu kok begini banget sih Tuhan, kayak udah Tuhan aku udah nggak tahu, satu hal itu Tuhan yang punya rencanakan gitu loh. Tapi ya kadang itu lebih ada up and down-nya, karena Owen pun juga masih belajar gitu loh, nggak mau lebih sok hebat, nggak mau lebih sok suci apa enggak. Dan ya itu sih yang Owen alami ya. Kalau kasih Kristus sih ya, kalau mengasihi sama kadang masih ada, cuma kadang menurun juga, karena ya kalau ada yang bikin Owen marah tuh kayak memancing kemarahan gitu. Tapi bagaimana Owen belajar untuk mengampuni, mengasihi siapa mereka, karena Owen tuh juga keinget lagu yang mengasihi lebih sungguh, itu kan kayak mengasihi itu sama seperti bagaimana Tuhan mengasihi siapa kita gitu loh. Dan kalau Owen itu Owen cuma bisa bilang ini, aku mengasihi kamu sahabatku seperti Tuhan mengasihi setiap kita. Gitu sih, ya itu saya bisa Owen ceritakan nih. Thank you. Ya, terima kasih ya Owen, betul. Ya, kalau Owen pernah ngambek, Mami jujur ngomong juga pernah ngambek sama Tuhan sih. Tapi karena Tuhan itu baik ya, karena anugerah Tuhan ya Owen, kita tetap datang ke Tuhan ya, kita tetap nggak berubah. Sampai kita tutup mata, kita tetap setia ya Owen. Betul Mami, apapun yang terjadi tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita, sama seperti
Pastor Raditya Olowan, bagaimana dia juga menjadi teladan bagi kita semua ya. Owen juga keinget satu quotes dia punya yang Owen masih inget ya. Dia bilang gini. Bentar. Oke nih, dia bilang gini, quotesnya ini bagus banget ya buat teman-teman. Ini ya, bentar. Ini satu quotes yang masih Owen sampai saat ini ya. Dia bilang jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Kalau nggak salah itu ya kali Mami ya. Mungkin yang kita pernah dengar. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma buat kita gitu. Ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Owen. Ya, sekarang kita next ya, kita berikutnya ya, bahas yang berikutnya, oke? Berikutnya. Ya. Apa yang menjadi dampak dalam kehidupan kalau kita ini tetap memiliki kasih mula-mula, ya kan? Loren, Mami tolong dibantu bacain ya. A sampai D. Jika kita tetap memiliki kasih mula-mula, pertama kehidupan kita akan mencerminkan kehidupan Kristus. Dua, memiliki kehidupan yang berintegritas, tulus, dan jujur. Ketiga, kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan keempat, mengalami pengangkatan, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan bersama untuk selama-lamanya. Ya, amin. Ya, terima kasih Loren. Ya, sekarang tadi kan kita ibaratnya poin ini Mami kepinginnya kita saling menunjuk ya. Jadi kita tetap memiliki kasih mula-mula. Kehidupan kita akan mencerminkan kehidupan Kristus. Pak Gem, bagaimana hasilnya Pak Gem mengembalakan Kul Milenial ini? Apakah udah melihat bahwa anak-anak bimbingan Pak Gem sudah ada gitu yang mencerminkan kehidupan Kristus? Harus jujur ya Pak Gem. Kalaupun ada, siapa itu supaya menjadi satu contoh dan supaya menjadi ibaratnya spirit ya, satu keinginan untuk lebih maju, untuk hidup lebih baik gitu ya. Ya, yuk mari persilakan Pak Gem. Luar biasa. Thank you Mi. Ya. Kalau menurut aku ya, menurut apa yang aku amati ya, melihat ini kehidupan siapa yang mencerminkan kehidupan Kristus, kalau 100% aku lihat belum ada ya, karena kita nggak ada yang sempurna ya. Tapi aku punya empat nama ya, empat nama yang menurut aku memang nih orang nih, dia ini, mereka ini ya, yang udah mendekati lah ya. Yang pertama, wagem kita, Owen. Ya. Wow, tepuk tangan semuanya untuk Wagem. Ya, luar biasa. Semangat ya Wagem, lebih bagus lagi loh ya. Thank you Abel. Ya, yang tadinya suka emosi, jadi nggak boleh emosi karena udah dapat pujian dari Pak Gem loh ya. Nah, keren. Ya, yang pertama Owen. Kenapa Owen? Yang pertama memang dari aku kenal Owen tuh sebetulnya dari awal pas gabung sama Kul Online Sabtu di bawahnya Komik ya. Bulan April itu aku udah tahu sifat-sifatnya ya. Aku nggak mungkin ceritain di sini ya Owen gimana ya. Tapi kalau aku bilang Owen ini dari sifat yang lama ada beberapa sifat yang berhasil dia ilangin. Dan sekarang dia udah berganti dengan sifat-sifat yang dalam tanda kutip ya, menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu yang pertama, Owen. Ya. Yang kedua, ya Lauren. Yang kedua, Lauren. Kenapa? Because aku lihat Lauren ini pertama orangnya semangat untuk mencari Tuhan. Yang pertama, dia kalau ada seminar, ada apa selalu ikut. Hampir juga ada di mana-mana. Ketemu lagi. Ya, tapi bersyukur melihat Lauren di balik apa yang mungkin aku nggak tahu pergumulan dia. Tapi aku lihat, oh ini orang setia loh buat cari hal yang menuju ya untuk menyempurnakan hidup dia.
agar sempurna lagi di dalam kasih Kristus. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga Kristi always. Ya, kenapa? Aku suka dari gayanya ya, karakternya ya. Kenapa sih? Yang pertama dia semangat banget, serius aja. Ya, dia baru mungkin dalam ini baru pulang dari kantornya. Ya, entah berapa lama jalannya, mungkin kejebak macet. Ya, mungkin juga pernah terjadi misalnya mogok atau apa. Tapi selalu ya ikut. Yang pertama dulu ya dia ikut Bible study. Sekarang setia melayani di Cool Faithfulness, itu luar biasa. Banyak orang yang udah karena capek pekerjaan malahan jadi malas, malahan jadi nanti. Ya, tapi Kristi luar biasa, tetap datang walaupun baru pulang kerja. Ya, itu luar biasa, top banget. Wow, ya luar biasa. Ya, dan yang last 4 itu Meltrin. Kenapa aku bilang Meltrin? Because seperti yang kita ketahui bersama ya, Meltrin juga ada di mana-mana. Di sini ada, di Sabtu juga kalau cool juga ada, di Rabu ada. Aku belum pernah ikut di Jumat ya, aku nggak tahu Meltrin Jumat ada apa enggak, tapi di tempatnya Owen juga, komunitas yang sama Owen juga, dia juga selalu ada. Wah, ini hebat banget. Jarang ya orang yang mau untuk nyari link untuk ikut acara ini, acara itu. Karena mungkin bagi anak-anak muda zaman now, menurut mereka acara kayak gitu kuno. Ya, aku pernah nanya ke salah satu teman dekat, dia bilang bosenin acara-acara kayak dalam Zoom atau Google Meeting, itu bosenin kata mereka, teman-temanku yang lain. Tapi aku lihat dari Melton ini luar biasa. Ya, ikut terus, rajin, selalu excited. Wah, ini hebat banget. Itu sih Mi, yang dari pengamatan aku ya selama luar biasa, bukan main ya. Mami juga happy. Sekarang si Pak Gem ini dari tadi menilai anak-anak bimbingannya itu mengenai karakter yang menuju kepada kehidupan Kristus. Mami pengen tahu nih, menurut Wagem, bagaimana Pak Gem ini sendiri sifatnya? Apakah akan menuju kepada kehidupan Kristus atau enggak, Wagem? Ya, kalau bentar. Mami nanya Wagem siapa nih, Mi? Karena aku ada Wagem Owen, ada Wagem Loren nih. Oh, Wagem salah satu boleh, dua-dua juga boleh berkomentar. Silakan sekarang kesempatan untuk menilai gembalanya. Silakan. Ayo, Guys. kalau menilai Silakan nggak cuma bagusnya, menilai jeleknya juga boleh-boleh Silakan. aja kan. Ayo. Ya betul. Kita kehidupan orang Kristen jadi kitab yang terbuka untuk siap dikoreksi sama orang lain. Benar. Setuju ya, Mi? Setuju sekali. Ya, betul. Silakan, Wan. Ya, kalau dari aku ya, Abed ini tuh dia benar-benar orangnya yang strong banget ya. Aku lihat kadang-kadang, maaf ya Abed, mungkin kalau aku buka dikit boleh nggak Abed? Buka dikit ya boleh nggak? Oke. Aku banyak belajar kok. Ya, apalagi dari Owen, dari Mami, dan teman-teman yang lain. Ya, banyak belajar aku juga. Jadi, kalau mungkin ada kritik, ada saran, silakan. Aku terbuka, ya. Oke, ya kalau dari aku nih yang pertama, aku tuh bangga banget sama Abed karena apa? Yang pertama adalah Abed tuh dia udah menyelesaikan dalam tugas salah satunya yang udah wisuda ya Abed. Ini yang Jumat 2 Juni kamu kemarin ya, Prophetic Army Training Equipping ya Abed ya. Bener nggak Abed? Yes, Basic Prophetic Army. Yes, ini aku bersyukur banget sih waktu Abed pertama kali itu kayak waktu aku masih di jalan dan ya Abed tuh bilang ini, Owen nanti ikut acara ini bukan hanya Owen tapi semua pelayan Cool FF seperti Kristi, Owen, Abed, semua tuh orang juga diajak nih sama si Abed. Dan Abed tuh bilang ini ke Owen, nanti gua wisuda Owen. Aku kayak, hah? Kok cepet banget acara apa Abed? Acara ini ya Prophetic Army. Wow, berarti Abed tuh udah ikut duluan dong, udah ikut duluan Prophetic Army ini. Sampai kemarin 2 Juni, Owen dan Kristi ya, kita menjadi saksinya Abed ya Kristi ya, menjadi saksinya Abed ya, udah selesai dalam Prophetic Army Training and Equipping ya. Benar nggak Kristi?
Ya, luar biasa ya si Abed ya. Nah, terus yang kedua tuh Abed tuh selalu ada di mana-mana ya Mia, karena gini loh, Abed tuh ya dia selalu ikut semua acara. Tuh kadang bingung sama dia. Kan aku suka bilang ke Abed gini, Beb, lu ikut banyak banget Beb gitu kan. Sampai-sampai tuh Owen suka negur dia Mi. Bilang ke dia, Beb, lu ikut semua acara boleh, gua nggak larang, tapi tolong jaga kesehatan lu. Tuh berapa kali Abed tuh sempet Owen tegur ya Beb ya, gue tegur berapa kali ya Beb ya, sampai akhirnya Abed sempat jatuh sakit waktu itu. Sampai tuh aku bilang gini ke Abed, kan Beb, lu udah ngerasain kan, gue udah bilangin Beb, lu ikut asal aja boleh, tapi gue nggak larang, boleh, nggak dilarang, boleh banget gitu loh. Bahkan di acara yang besar pun BPHGB itu dia ikut loh, Badan Pekerja Harian ya kalau nggak salah singkatannya Beb ya, Badan Pekerja Harian ya, apa benar nggak Beb? Beb? Ya, oke. Jadi yes, sorry, kenapa? Ya, jadi BPH itu Badan Pekerja Harian, benar nggak sih singkatannya? Yes, top banget Bapak Pendeta Peter Owen. Ya, jadi Owen bingung semua acara tuh, Abi tuh ikut sama dia Mi, sampai Mi, jangankan nama-nama hamba Tuhan, keluarganya tuh sampai dia kenal Mi. Coba sekarang Mami tanya satu-satu ke dia deh, Abi kenal nggak sama Pak Yosafat Mesak Bet? Dia kira-kira siapa sih Bet? Pak Yosafat Mesak Bet? Kenapa jadi bahas dia ya? Nah, coba pengen tahu. Oke. Ya. Pak Yosafat Mesak itu siapa sih Bet? Pak, ya aku kenalin dulu. Ya nama lengkapnya pendeta dokter, dia dokter teman-teman, Dokter Yosafat Mesak MTH. Ya, beliau dulu sebelum menjadi hamba Tuhan sepenuhnya merupakan dokter di bidang kandungan atau bahasa ilmiahnya OB/GYN ya di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta, dan dia melanjutkan kuliah S2 di mana ya, aku juga lupa S2-nya dia. Dan dia saat ini mengembalakan di GBI Petamburan dan menjadi sekretaris umum dari Sinode BPH GBI. Nah, oke tuh, Mami terbukti ya Mi ya, dia kena masalah tuh hamba Tuhan. Coba sekarang lagi, Bet siapa sih Pak Nahwai? Coba tahu deh. Siapa? Sorry. Pak Yakub Nahwai, siapa Yakub Nahwai? Beliau sudah almarhum pertama. Iya, yang pertama beliau sudah almarhum. Ya, itu salah satu. Ya, aku juga berasa kehilangan ya, karena aku banyak belajar juga dari beliau. Beliau ini merupakan yang pertama ya, dulu menjadi sebutnya ketua umum Sinode GBI periode tahun 2000 berapa ya? Sebelumnya Pak Japarlin, berarti sekitar 2010-an apa 2008, aku lupa persisnya. Itu sebelumnya zamannya Pak Japarlin Marbun. Dan dia juga setelah Pak Japarlin selesai, dia juga menjadi calon ketua umum, tapi sayangnya dia nggak kepilih. Ya, nggak apa-apa. Dan selain di Sinode, dia aktif juga jadi gembala sidang dari GBI Mawar Sharon, Jakarta. Ya, di Kelapa Gading, salah satu gereja yang terbesar di daerah Kelapa Gading ya. Itu di Jalan Hybrid Raya, daerah Kelapa Gading. Tuh ya Mia, terbukti ya Mi, dia kenal sama hamba Tuhan. Jangannya sama hamba Tuhan, sama keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semua Abed kenal ya Bet. Kenapa dibahas Yosila ya? Makanya orang bingung kayak, wow, Bet, lu lebih hebat daripada gue loh. Aku tuh kayak... Aku kasih tahu, kenapa aku bisa ingat. Pertama gini, di SD, dulu aku masih sekolah SD, kerjaanku cuma satu pas istirahat. Tahu nggak apa? Bulak-balik ngelilingin sekolah sambil ngeliatin daftar nama di temboknya. Itu kan biasa ada daftar nama kan. Kelas sekian, nama gurunya suka ada di bawah. Nah, itu aku hafalin. Dari TK, SD, SMP, SMA aku hafalin. Ruangan-ruangan yang nomornya. Oh ini ruangan ini, gurunya ini, kelas ini, kelas ini. Nah, seperti itu. Dan aku nggak cuma sekali, berulang-ulang.
sebulan, 2 bulan. Nah, ini masih bertahan sampai aku terakhir SMP kelas 9. Kerjaanku cuma begitu, kalau istirahat bolak-balik ngapalin nama. Makanya itu salah satu tips juga untuk melatih memori gitu. Ya, seperti itu. Luar biasa ya. Wow. Luar biasa buat anak-anak yang di sini milenial ya. Tepuk tangan buat semuanya. Puji Tuhan. Ya. Sekarang kalau Mami mendengarkan tentang kelebihan-kelebihan dari semua anak-anak Mami itu bisa bikin kita merinding gitu, bisa bikin wow kok bisa ya mereka lakukan gitu kan. Karena memang nggak bisa dipungkirin anak-anak remaja sekarang itu ceritanya jarang sekali yang ngesum cari Tuhan. Itu harus diakui. Lebih banyak main Dota, lebih banyak main game gitu kan. Termasuk anak-anak Mami nih, Mami juga ngopiak-ngopiak gitu kan, dari kecil diajar ke rumah doa segala macam. Tapi mereka juga lebih senang main game segala macam. Nah, Mami lihat yang di sini itu ibaratnya yang tadi dibilang, ketemu ini lagi. Ini betul-betul anak-anak yang betul-betul dikasih jempol 2 juga masih kurang gitu, bisa 4 biji gitu ya. Nah, tetapi ingat, ada tetapinya. Tetapi ini yang harus didengarkan baik-baik. Tuhan bilang, jangan pernah engkau kehilangan cinta mula-mula. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita sibuk luar biasa, kita nggak punya waktu sama Tuhan sendiri. Ingat baik-baik ya, karena Tuhan itu kepingin bahwa kita mempunyai waktu duduk sendiri sama Tuhan. Apa yang engkau katakan sama Tuhan? Pernah nggak kita itu punya duduk kemudian mendoakan orang tua kalian, mendoakan saudara kalian, mendoakan siapa yang sakit, mendoakan siapa yang menjadi beban kalian. Nah, itu kalian benar-benar harus perhatikan. Di balik kesibukan yang luar biasa, di balik kalian begitu aktif ikut sana dan sini, itu jempol 4 masih kurang. Tetapi satu hal ingat baik-baik, sekali lagi Mami bilang, ada waktu yang kalian harus sisakan, yaitu duduk sendiri, berdoa sama Tuhan. Sebut nama orang tua kalian. Karena orang tua kalian itulah yang membesarkan kalian, yang memberikan cintanya yang secara tulus kepada kalian, yang sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Bagaimana engkau bisa mencintai Tuhan kalau engkau nggak bisa mencintai orang tua? Ya, kalau itu belum anak-anak lakukanlah, kasih waktu ya, datang bersekutu nyanyi sendiri sama Tuhan persembahan. Beda ya, bagus sekali kita nyanyi bersama, bagus sekali kita sharing bersama, itu bagus sekali. Tapi Tuhan minta kalian sendiri datang kepada Tuhan berdua. Nggak perlu orang tahu, nggak perlu orang lihat, hanya rahasia antara kalian sendiri pribadi sama Tuhan. Tuhan perlu itu. Sehingga apa? Kalau itu kalian lakukan setiap hari, kita nggak akan pernah kehilangan kasih mula-mula dari kehidupan kita. Ya, yuk berikutnya. Ya, jika kita kehilangan kasih mula-mula, Tuhan itu akan mencela kita dan Tuhan akan mengambil dian kita. Yang Mami sudah bilang tadi, kalau Tuhan mengambil dian dari kehidupan kita, kita sibuk luar biasa, kita pelayanan luar biasa, kita aktif ikut Zoom kebaktian sana sini. Nggak taunya dian itu sudah dijabut sama Tuhan. Kita akhirnya seperti orang jalan nggak pakai mata, ketabrak sana, ketabrak sini. Kita pertahankan sampai tutup mata Tuhan panggil kita. Dian itu masih ada di kaki kita, yaitu apa? Yaitu Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ya, akhirnya Mami tutup kata dengan satu kesimpulan, kita baca yuk. Nah, sekarang kesimpulan Pak Gembala yang membacakan. Oke, haleluya. Ya, nggak berasal dari akhir. Ya, yang pertama kesimpulannya ada 2, teman-teman. Yang pertama itu ukuran yang Tuhan sampaikan sama seperti yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Efesus, yaitu standarnya adalah kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu introspeksi keadaan kita saat ini. Apakah yang kita lakukan sudah didasari oleh kasih yang semula, atau hanya karena kewajiban
atau ada motivasi yang lain? Ya. Jadi ingat baik-baik, kesimpulan ini luar biasa ya. Hanya kita yang tahu. Kita harus introspeksi, kita harus melihat diri kita sendiri bahwa Tuhan ampuni kalau selama ini mungkin aku tidak betul-betul secara tulus mencintai Tuhan, mungkin karena untuk ngisi waktu atau mungkin untuk apapun, hanya kita yang tahu. Tetapi Tuhan itu Bapa yang baik sekali. Tuhan sungguh sayang sama kita. Kalau kita bisa hadir di Zoom ini, berarti kita itu pada dasarnya cinta kepada Tuhan. Nggak mungkin kita nggak cinta sama Tuhan, kita duduk di sini, ya. Cuma karena satu keadaan kadang-kadang kita lupa. Tetapi satu hal yang kita nggak boleh lupa, ingat di dalam doa namaku selalu disebut. Di dalam doa ibuku namaku selalu disebut. Itu hanya seorang ibu yang di dunia, apalagi Bapak yang di surga. Ya, Bapak yang di surga menyebutkan nama Abed setiap hari, menyebutkan nama Owen, menyebutkan nama Nini, menyebutkan nama Komik setiap hari. Semua yang hadir di sini namanya disebut satu persatu. Kalau nama kita disebut oleh Tuhan satu persatu setiap hari, apakah kita juga memberikan waktu kita secara pribadi buat Tuhan? Ya, kita pelihara itu, kita pelihara kasih mula-mula sama Tuhan, dan kita semua nanti ketemu di surga. Haleluya, Yesus, terima kasih. Amin. Saya kembalikan sama host dan co-host. Cek, haleluya. Aduh, mohon maaf, teman-teman. Rumahku hujan besar barusan. Jadi, mohon maaf kalau hilang. Ya. BTW, thank you so much Mami Ninik buat sharingan, luar biasa banget ya. Mike, Owen, sangat kita malam hari ini udah mendapatkan double portion dari Mami Ninik. Dahsyat. Ya. Thank you sekali untuk sharingnya Mami. Tuhan yang memberkati Mami, keluarga, dan Om Irwan yang katanya OTW ya, lagi ngurus berkasnya ya secara berlimpah-limpah. Ya, semua yang diperlukan Tuhan yang cukupi, dan segala pergumulan yang ada Tuhan yang jawab di dalam Yesus. Amin. Ya. Nah, satu hal nih teman-teman, aku sangat diberkati banget ya untuk sharing malam hari ini. So sebelum aku yang berkata-kata, aku mau minta dulu kedua host ganteng kita, Owen dan Komik. Kira-kira nih, menurut Owen dan Komik, apa sih yang masing-masing didapatkan? Ya. Silakan mulai dari tadi kan Owen mulu yang tunjuk nih, sekarang giliran Komik. Ya, satu teguran kalau buat saya pribadi, thank you sekali lagi Mami Nining ya sharing firman-nya. Jadi kalau kita ditegur bahwa kalau saya pribadi gitu Bet ya, bahwa kita itu jangan sampai pelayanan itu ada motivasi tertentu gitu ya. Jangan sampai pelayanan itu kita mau dipuji sama manusia gitu ya. Jangan sampai pelayanan itu nanti takutnya menjadi batu sandungan gitu. Karena menurut saya pribadi, kita mau pelayanan mau dimanapun ya, mau dari jam 6 sampai jam 6 lagi, tapi kalau motivasinya salah, hatinya salah, itu tidak diterima di mata Tuhan gitu. Jadi Tuhan tidak melihat seberapa banyak pelayanan kita, seberapa banyak kita mau apa ya namanya, mau baca kitab atau bagaimana. Intinya adalah Tuhan hanya melihat hati kita gitu. Hati kita murni enggak gitu ya. Banyak orang yang melayani tapi hatinya tidak murni gitu. Jadi itu teguran yang benar-benar kesimpulan tadi itu bagus banget Mami Po. Bagus banget ya, nomor 2-nya itu apalagi itu benar-benar saya setuju banget gitu ya. Jadi benar-benar hati yang kalau murni, kita sukacita, percaya, nggak usah banyak-banyak pelayanan kok gitu. Nggak usah sampai yang wah setiap jam, setiap ini, nggak, Tuhan nggak ngeliat itu kok gitu. Jangan sampai nanti pelayanan 24 jam, tapi Tuhan cuma bilang, lu ngapain aja? Waduh, itu hati-hati gitu. Jadi hati-hati, itu teguran juga buat saya gitu ya. Lebih baik kita melayani 1 jam daripada 24 jam, tapi benar-benar kita sujud di hadapan Tuhan, kita nyembah Dia, kita benar-benar murni dari hati kita. Tuhan akan melihat itu jauh lebih dahsyat dibanding dengan banyaknya pelayanan kita yang di luar sana
itu bad. Tapi thank you sekali Popo, itu yang teguran buat saya pribadi Popo. Terima kasih. Thank you. Wow. Ya, sudah diwakilin semua. Siap. Ya, Koma ini luar biasa. Ya, silakan Owen. Mungkin ada sepatah dua kata yang mau ditambahin ya, tapi jangan dikurangin. Ya, kalau dari aku pribadi pertama mau say thank you dulu sama Mami yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini yang sungguh memberkati kita semuanya ya teman-temannya. Dan kalau dari aku sih pribadi yang aku belajar dari Mami itu apa ya, seperti yang Komar telah sampaikan, jangan mengutamakan pelayanan dimanapun, yang penting tuh utamakan hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi yang kayak Komar bilang, aku setuju banget kok, karena gini, banyak orang-orang tuh kadang yang mengutamakan pelayanan sehingga apa? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan tuh nggak baik gitu loh. Jangan sama Tuhan, sama keluarga nggak baik gitu loh. Ya jangan sampai itu terjadi teman-temannya. Dan aku ingat banget satu firman Tuhan tuh yang dibilang gimana ya, ada ayatnya nggak baik, jangan dibilang enyahlah engkau dari hadapanku. Aku udah mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku. Tuh di atasnya aku lupa bunyi itu. Ada kan Beb? Nah, itu dia teman-teman. Jangan sampai hal itu terjadi ya teman-temannya. Pelayanan boleh, tapi utamakan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan bertanya sama kita nanti di akhir teman-temannya. Jangan sampai ya. Yang penting utamakan hubungan kita dengan Tuhan ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan yang udah benar, baru deh main itu dengan sepenuh hati kita gitu loh. Tapi kalau motivasi awalnya udah salah ya udah gitu loh, salah semua jadinya. Soal teman-teman yang punya hati dulu dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya Tuhan tuh nggak perlu banyak kita pelayanan dimanapun kita berada. Percuma pelayanan banyak, tapi kalau hati kita, tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan aja nggak benar, teman-teman ya. Yang penting itu yang aku bilang, utamakan hubungan kita dengan Tuhan, baru melayani Tuhan. Jangan memprioritaskan pelayanan ya. Tuhan nggak butuh seberapa banyak kamu mau pelayanan, mau 5 tempat, 6, 10, 20, Tuhan nggak peduli. Yang penting Tuhan tanya, bagaimana hati kamu anakku dengan hubungan aku dengan engkau, dengan aku gitu loh. Ya, utamakan hubungan kita dengan Tuhan dulu ya teman-temannya. Itu sih Beb yang aku bisa ngomong. Sudah? Oh sudah ya, waduh. Udah. Ya, powerful banget hambanya. Ya, Bapak Pendeta Peter Owen yang tahun depan, yang bentar lagi mau masuk S1. Nakal nih, S1 yang bidang teologi, oke? Wah, mulai deh. Apa sih Beb? Nakal mulai. Ya, tadi di awal kalau teman-teman masih ingat, aku sebutkan tadi di dalam kitab Kisah Rasul ya, bahwa ini tuh based on-nya Kisah Rasul. Kenapa? Ya di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke 41 sampai 47 ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini merupakan ya cara hidup dari jemaat yang pertama. Aku suka di dalam ayat yang ke-40 41 42 itu aku memang relate banget ya. Dan 45 46 ya. Karena ya terutama 42 ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bahwa di sini disebutkan kayak kesatuan hati, unity ya. Ini salah satu sebutannya unity ya. Jadi mereka bersatu kumpul ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, di sini hatinya mereka ya ditaruh ya untuk bersama-sama, untuk seperti kita sekarang sharing satu dengan yang lain. Seperti itu teman-teman. Dan ayat yang ke-45 ya,
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Berarti di sini menunjukkan kepedulian sosial. Baik itu orangnya mungkin orang kaya atau orang yang mungkin kurang mungkin ya. Di sini nggak ditulis, tapi di sini tertulisnya semua. Berarti all, ya mau itu mungkin orang berkecukupan atau mungkin orang yang makanannya susah, ya ini selalu dibagi-bagikan. Ini menunjukkan kepedulian akan sesama. Ini keren banget, ya. Dan aku lihat benang merahnya adalah kasih. Kenapa? Karena kalau bukan dimampukan sama kasihnya ini, ya mereka ini tidak bisa melakukan itu. Ya, itu perlu jadi teladan kita, teman-teman. Bahwa dengan adanya kasih mula-mula berarti motivasi kita udah dimurnikan seperti itu, ya. Ini aku suka banget, dan itu yang jadi satu kesimpulan juga buat malam hari ini, ya. Jadi diwakilkan sama ayat itu, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan ini juga luar biasa, ya. Nanti teman-teman mungkin bisa baca, dan aku ada buku ya dari salah satu tim anggota tim teologi, nanti aku fotokan, bisa via Owen, ya. Nanti Owen yang bantu sebarkan. Seperti itu. Buset, Bet, dirimu yang bagian, aku yang saya. Ya, setiap orang saling melengkapi satu dengan yang lain. Aduh, Abed. Oke, kalau itu thank you Abed buat pesan firman Tuhan, dan sungguh pesan satu lagi dari Abed yang sungguh memberkati buat kita semuanya, teman-temannya pada malam hari ini. Thank you Abed. Sama-sama, karena aku mau nyampein apa juga bingung, udah diambil semua, jadi ya itu aja. Ya, semoga kita memang saat-saat ini disadarkan kembali ya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47 itu merupakan titik tolak ukur kita, ya bagaimana sih kehidupan kerohanian kita selama ini. Apakah kita saat mendengar berita yang dalam ini nggak enak, apakah kita peduli atau kita malah bodoh amat, atau malah kita EGP, emang gue pikirin, itu kalau EGP itu bahaya teman-teman ya. Itu udah hilang banget kepedulian sosialnya, seperti itu. Ngomong-ngomong, Owen lagi ngapain tuh Owennya nunduk-nunduk ya? Ya nggak apa-apa. Lanjut. Kayaknya Owen udah mulai iseng-iseng nih, Bet. Enggak ada apa-apa. Oh. Aduh, bahaya nih, ntar tiba-tiba mukaku jadi kesebar ntar di grup. Bukan? Jadi dua kita, Bet. Emang nih Owen nih. Aduh, luar biasa ya. Ya, jadi ya seperti itu. Aku nggak tahu menyampaikan apa lagi. Ya, so kita udah mau akhir ya dari ibadah cool kita malam hari ini ya. Dan aku mewakili dari Petronas mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, terutama Komak yang udah bantu jadi host malam hari ini. Thank you so much Komak. Salam buat Bu Rey sama itu ya, sama Kimi dan keluarga besar. Dan untuk Mami Nini, thank you so much untuk sharing firman Tuhan, memberkati. Ya, salam juga buat Om Irwan dan anak-anak. Tuhan yang memberkati secara luar biasa. Dan Owen juga thank you. Ya, luar biasa. Tanpa Owen sepi. Ya, jadi seperti itu. Tanpa Owen sepi. Ya. Owen, thank you ya. Salam untuk Papi, Mami, dan Cici ya. Dan salam juga buat anjing kesayangannya Chloe ya. Siap. Oke, kalau gitu. Oke, Bet, kita boleh mendengar pengumuman sebentar, Bet? Silakan. Oke, yang pertama teman-teman, thank you so much buat pelayanan Mami pada malam hari ini, buat firman Tuhan yang sungguh menguatkan iman setiap kita semuanya, teman-temannya. Pengumuman yang kedua adalah tanggal 12 Juli kita akan ada Pray, Praise, Worship Night Time ya pada hari Senin tanggal 12 Juli tepatnya jam 7 malam ya teman-temannya. Dan untuk link ID dan passwordnya semua udah tertera di pengumuman di flyer, teman-teman mungkin bisa di foto atau bisa di screenshot teman-temannya. Dan jangan lupa ajak teman-teman sebanyak-banyaknya karena kita akan sama-sama pray, praise, and worship night time bersama dengan teman-teman kita di
School Faithfulness Online CK7. Dan pengumuman yang terakhir adalah sekali lagi kita mau mengucapkan untuk Abed, congratulations karena udah selesai dalam Prophetic Army, equipping dan training. Biarlah setiap ilmu, setiap berkat yang sudah Abed dapatkan dapat disalurkan kepada teman-teman semuanya ya, yang mungkin belum mengerti, yang masih sama-sama belajar dalam apostolik ini ya teman-teman. Dan biarlah Abed semakin dipakai Tuhan menjadi gembala cool yang senantiasa menenangkan dalam melayani Tuhan ya. Teman-teman, ini adalah dokumen hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan teman-teman untuk untuk meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan melanjutkan dengan lagu Tuhan Ini Tugas Kami by Komai di Kul Sabtu kemarin. Haleluya. Semoga memberkati kita semuanya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Mari Bapak Ibu kita ulangi lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami, karunialah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi, Tuhan, tugas kami, beri keberanian bagi kami, karunialah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Hinaralabayaralabaya shande. Horabayaralabaralaba shandarararararara. Huriyaralabaralabayaralabaralabaralaba shandarararararara. Orabasyabarabarabarabarabarabara shandararararara. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Yesus malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur masih boleh bersama-sama, bersatu hati unity, berkumpul, memuji namamu, sharing bersama, dan mendengarkan firman Tuhan.
Oh ya Bapak, ya Yesus, kami bersyukur. Itu anugerah yang terindah bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih. Di balik keadaannya mungkin menurut kami tidak enak, tetapi Engkau masih izinkan segala sesuatu terjadi itu untuk memurnikan kami Tuhan. Itu untuk menyadarkan kami, itu untuk menegur kami, supaya kami tetap berada di jalurnya Tuhan, tetap sefrekuensi sama Tuhan. Oh Rabasyata, yuk teman-teman, kita arahkan tangan kita untuk Komak dan Bu Ninik yang boleh melayani pada malam hari ini. Yuk teman-teman. Ora basyata ralaba ya ralasyanda ralaba ralaba ralaba. Uriya ralasyanda ralaba ralaba ya ralaba ya ralasyanda ralaba. Uriya ralaba ralaba ralasyanda ralaba ya ralasyanda. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur atas kedua hamba-Mu yang boleh melayani malam hari ini Tuhan. Pak Mike dan Bu Nini, kiranya Kau memberkati mereka berdua ya Bapak, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya, di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Kau memberkati berlimpah-limpah-limpah dan berlimpah-limpah. Segala apapun yang dibutuhkannya, segala apapun yang jadi pergumulannya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang turun tangan dan menjawab setiap mereka masing-masing ya Bapak, sesuai dengan waktu-Mu saja. Dan kami juga menyerahkan keluarga besar ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah, Sang Pengasih, Allah kami, Yesus Kristus, kiranya melingkupi, menyertai apapun yang dilakukannya, apapun yang diperbuatnya. Engkau yang perbuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus kami serahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan. Bersama Engkau, Pak Mike dan Bu Nini beroleh berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Haleluya. Oh Rabasyata ralabaya ralasyanda rarara. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang boleh hadir pada malam hari ini ya Bapak. Engkau yang memberkati satu persatu di dalam segala apapun yang mereka kerjakan, mereka usaha, mereka lakukan, segala bisnis, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanannya. Kiranya Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Keluarga besar yang Kau cukupkan, keluarga besar yang Kau lindungi, keluarga besar yang Kau yang sertai masing-masing satu persatu ya Bapak. Dan segala pergumulannya, segala mungkin menjadi beban kehidupannya. Kiranya Kau menjawab di dalam nama Yesus, karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami di segala musim kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ora pasyata rarabara. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa negara kami ya Bapak. Ya ralasyanda raraba ya ralasyara rarabara rarabara rarabara. Uria rarabara rarabara ralasyanda. Kami berikan bangsa dan negara kami. Indonesia tercinta ya Tuhan. Engkau yang mengurapi presiden kami, wakil presiden kami, jajaran menteri, ketua komisi yang ada, dan ketua departemen yang ada Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu saja ya Bapak. Dan kiranya Engkau kuatkan mereka, Engkau topang mereka Tuhan, supaya mereka dapat menjadi suatu teladan, suatu role model bagi kami rakyat-rakyat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati, mengurapi mereka satu persatu, memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang mudah mungkin memakan banyak korban ya Tuhan. Oh rabasyata rarabaya rarasyanda ra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 r
Ya Bapa, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan saat ini Tuhan. Mungkin angka positif semakin naik. Mungkin angka kematian semakin naik. Oh ya Tuhan, kami hanya memohon satu hal. Rencanamu terjadilah atas Indonesia dan bangsa-bangsa ya Tuhan. Oh rabasyata rabarabayara rasyandara. Kami percaya Tuhan, segala situasi yang mungkin terjadi bagi kehidupan kami, itu membawa suatu
kepada rencana-rencanamu ya Tuhan yang akan disingkapkan. Dan kami juga berdoa Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, rencanamu terjadi, rencanamu terjadi, rencanamu terjadi. Oh Rabasya bara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jika kami, keluarga-keluarga kami masih terluput dari COVID-19. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tetapi kami percaya itu semua Engkau sendiri yang telah menjagai kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menjaga dan menyertai kami. Oh Rabasya bara. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati pemimpin rohani kami Tuhan. Opa Niko beserta keluarga besarnya dan beserta keempat wakilnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka untuk dapat menjadi teladan kami, untuk dapat menyampaikan visi misimu ya Bapak bagi jemaat-jemaatmu. Dan kiranya juga Engkau memberkati gembala kami di CK7 ya Bapak. Pendeta Dr. Yanto Simko Putra beserta Ibu Olivia dan keluarga besarnya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai di segala profesinya, di segala pelayanannya, di segala aktivitasnya. Engkau yang mengurapi, memberikan kesehatan prima bagi gembala kami ya Tuhan. Oh Rabasya bara. Dan kami juga berdoa untuk koordinator kami di KUL ini ya Tuhan. Pak Chandra beserta keluarganya ya Tuhan. Engkau yang memberkati beliau, Engkau yang mencukupkan beliau, Engkau yang menjagai beliau di segala apapun yang beliau lakukan ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya apapun yang beliau lakukan dapat menjadi suatu teladan bagi kami ya Bapak. Kami bersyukur atas leader-leader yang boleh Kau tempatkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan saatnya kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan kami memohon berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu saja. Apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya Engkau yang berhasil. Engkau yang akan cukupkan. Dan kami akan menuai dengan laksa-laksa jumlahnya. Oh Rabasya bara. Kumpulkan kami pada Senin esok dengan berkat yang luar biasa lagi Tuhan. Senin minggu depan di dalam pray, praise, and worship time yang akan kami bawakan. Oh Rabasya bara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Rabasya bara. Dan kekasih Tuhan tidak ada kenangan kita, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua malam hari ini, esok, sampai selama-lamanya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekekalan di dalam kasih, sukacita, dan penyertaan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Abel. Thank you. Thank Terima kasih. Thank you, Mami Nini. Thank you semua. Selamat malam. Terima kasih.